Adon kan lagi di luar negeri nih sekarang nih. Iya. Sementara perusahaannya ada di Indonesia. Itu aku aja terus kan kaget, ini gimana ya cara ngelolanya nih? Gimana tuh? Boleh diceritakan tuh? Sebenarnya sebelum saya berangkat ke New Zealand gitu ya, sudah Mhm. saya persiapkan terlebih dahulu untuk Mhm. teman-teman ini bisa menjalankan tugasnya gitu ya. Mhm. Nggak harus saya ada di kantor baru mereka kerja. Hai semuanya, kita sekarang lagi bersama dengan Mas Adon. Adon apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Andi. Wah, ini terima kasih sekali di New Zealand nih Mas Adon ini sudah jam 10 malam ini sekarang di sana ya. Sekarang di jam Iya, 4. Matur nuwun sudah mengiyakan eh, apa namanya permintaan wawancara yang sangat mendadak seperti biasa. kehormatan bagi saya Pak Andi bisa Siap, nggih. sharing-sharing. Matur nuwun. Intinya segini sih Mas Adon. Ini aku nih pengen ngobrol-ngobrol. Obrolan kita ini semoga nanti bisa dipakai oleh adik-adik, terutama sih yang mengambil mata kuliah kewirausahaan, untuk benar-benar bisa dapat insight yang sederhana, nggak harus ribet gitu. Tapi mereka, oh ya ternyata kita bisa juga ada peluang. Kira-kira gitulah tujuannya ya. Nah, sekarang saya akan mulai dulu nih. Teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu Mas Adon. Mas Adon ini identitasnya apa ya kalau saya bilang ya, alumni Teknik Geodesi UGM gitu mungkin saya bilang, yang Ya, sekarang sedang ada di New Zealand sebenarnya dalam rangka menemani keluarga nih, Mbak Ica, istrinya yang sedang sekolah di S3 di sana. Tapi yang akan kita bicarakan lebih kepada aktivitas bisnisnya Mas Adon. Beliau ini memiliki perusahaan yang nanti akan diceritakan sendiri. Mungkin dari situ dulu ya, Adon ya. Mungkin bisa diceritakan dulu perusahaannya itu apa dan bergerak di bidang apa. Mungkin kita mulai dari situ dulu sebelum nanti ke belakang. Monggo. siap. Hmm. Ya, jadi saya memiliki perusahaan di bidang survei pemetaan sesuai Hmm. dengan keahlian Ya. karena dulu sekolahnya di Teknik Geodesi UGM, kemudian Hmm. sempat lanjut S2 juga di Geomatika UGM gitu ya. Ya. Dan sebenarnya ada memiliki beberapa unit usaha yang sebenarnya Hmm. masih ya lingkupnya masih di bidang geospasial adalah irisan-irisannya gitu ya. Ya. Dan kenapa kok sebenarnya ada beberapa perusahaan gitu ya? Karena memang kami pinginnya perusahaan ini memiliki fokus tertentu dan timnya Ya. kemudian peralatannya itu memang ahli di bidang tertentu sehingga Oh, oke. memiliki apa hasil yang maksimal untuk ke kliennya gitu. Jadi khas gitu ya maksudnya, khas ininya ya, bidangnya gitu, keahliannya. Yes, Oh, gitu. artinya berarti Adon memiliki beberapa perusahaan ya sekarang klien. Benar. Oh, oke. Kalau boleh tahu Jadi apa bidangnya itu? Mungkin kalau untuk memberikan gambaran. ya, jadi yang pertama itu ada Geosurvey Persada Indonesia itu Hmm. bergerak di foto udara dan lidar. Oke. Kemudian ada Geobim Indonesia itu Mhm. bergerak di bidang BIM, Oke. Building Information Modeling. Mhm. Kemudian ada KJSKB Afradon dan rekan. Mhm. Ada perusahaan juga di bidang apa sewa beli alat gitu juga ada juga Oh, oke. ya. Jadi ada sementara ada empat itu dan itu Oke. dinaungi oleh ada induk perusahaan gitu ya Hmm. holdingnya namanya Madava Persada Group. Oke, kalau boleh tahu nih agak teknis. Apakah itu berarti masing-masing itu menjadi unit usaha, oh, sorry, maksudnya organisasi perusahaan sendiri seperti PT atau CV gitu? Iya, jadi masing-masing Oke. itu memiliki badan usaha atau badan hukum sendiri Oke. dan memiliki apa akte pendirian sendiri gitu. Oke, right, right. Oke, berarti sekarang intinya nih, berarti Adan punya empat, kira gitu ya. Kemudian masing-masing itu memang dipisah karena memang ingin khas gitu. Nggak ingin juga Benar, nyampur. Kalau nyampur, tadi mungkin kalau aku paham ya, nanti malah jadi tidak fokus, tidak profesional, jadi malah hasilnya tidak maksimal gitu ya. Tadi. benar sekali Pak Ari. Oke, siap. Oh, mantap. Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama? Dari awal mendirikan perusahaan yang formal tadi itu sampai sekarang? Berawal dari tahun 2016. 2016 akhir saya sudah mulai membuat perusahaan awalnya Geosurvey Persada itu. Mhm. Cuman memang saat itu masih
orang bilangnya palu gada ya. Apa lu Oke. minta gua ada gitu kan. Ah, Baik, mau hidrografi ada, mau foto udara bisa, ya semualah kan itu yang oke. berkaitan dengan pemetaan itu kita ambil semua gitu. Cuman Hmm. memang seiring berjalannya waktu kita nggak bisa fokus nih dan untuk brandingnya nggak akan kena karena Ah, ya khasnya nggak ada gitu kan. nice, nice. Terus Oh, menarik sekali, menarik. di tahun Ah, 2021 mulai untuk membuat ciri khas gitu ya, aha. branding image-nya kita buat. Kemudian karena kita mau membranding, maka kita buat anak-anak perusahaan yang lain ada induknya seperti Mhm. itu. Oke, menarik sekali. Ini ngomong-ngomong ya, kan aku beberapa kali tuh ikut acara dan di pameran-pameran tuh biasanya ada aja tuh perusahaannya Mas Adon ini. Seperti kemarin di Fakultas Teknik, Iya, di Fit Isi juga gitu ya. Kalau tidak benar salah ada benar beberapa benar. acara di Jakarta juga gitu. Artinya aktif berusaha, cukup aktif juga untuk promo saya lihat ya. Lingkup di survei pemetaan ini cukup kecil gitu ya. Hmm. Sehingga kita berusaha untuk melakukan marketing atau membranding dari Mhm. perusahaan ini secara masif, baik itu secara offline maupun digital. Karena sekarang juga secara digital juga sudah masif. Kita Hmm. memiliki tim digital marketing sendiri gitu dan Oh, kita oke. juga punya tim yang memang mengikuti event-event seperti itu. Oke. Nah, ini yang sangat menarik sebenarnya adalah Adon kan lagi di luar negeri nih sekarang nih. Sementara perusahaannya ada di Indonesia. Itu aku aja terus kan kaget ini gimana ya cara ngelolanya nih. Berarti benar-benar sudah gimana tuh? Boleh diceritakan tuh, Adon? Iya, jadi sebenarnya sebelum saya berangkat ke New Zealand gitu ya, sudah Hmm. saya persiapkan terlebih dahulu untuk Mhm. teman-teman ini bisa menjalankan tugasnya gitu ya. Mhm. Nggak harus saya ada di kantor baru mereka kerja gitu ya. Kan ada tuh yang karyawan ketika atasannya itu ada baru mau Mhm. kerja gitu kan. Ketika nggak ada ya Mhm. seenaknya sendiri kan gitu kan. Betul, betul. Nah, eh, saya sudah mempersiapkan itu dari sistem rekrutmennya, kemudian membuat culture perusahaannya gitu kan, Mhm. sehingga ketika tidak ada saya atau ada saya Mhm. pun ya perusahaan tetap bisa berjalan gitu. Oke. Nah, ini menarik. Ini aku akan gali lebih sedikit jauh ya. Karena kalau kita ngomong membangun culture perusahaan, attitude, itu bagus kedengarannya, tapi abstrak tuh. Benar. Spesifik gimana tuh, Adon? Misalnya apakah ini tebakan ya, tebakan ya. Kalau orang tetap saja katakan digaji bulanan standar, kerjaannya juga standar, dia memang sepertinya tuh akan ada kecenderungan ya udah kalau aku bisa malas kenapa harus rajin gitu. Misalnya ya. Itu gimana ngatasi itu atau apakah memang seperti itu juga atau misalnya beda cara pendekatannya apakah misalnya by target atau by product atau gimana tuh untuk menghindari hal tadi itu. Iya, jadi lagi-lagi Hmm. ketika saya mempersiapkan itu, Oke. memang awalnya saya sebagai lulusan teknik geodesi ya, itu Hmm. di kuliah kan nggak diajari Nah, ini sama makanya. sekali kan gitu kan. Hmm. Sebagai pengusaha itu harus gimana, kemudian Hmm. apa saja yang harus dipelajari. Jadi saya mengikuti pelatihan-pelatihan short course atau mungkin Oke. bootcamp Mhm. terkait bagaimana caranya melakukan manajemen, kemudian Hmm. melakukan rekrutmen dan sebagainya gitulah. Setelah saya pelajari dan saya ikuti secara masif gitu ya, Mhm. itu intinya memang saat rekrutmen. Jadi Oke. uh, orang itu sudah kelihatan ini red flag atau enggak ikut itu sejak Ah, rekrutmen sebenarnya. Nah, sih. Oke, oke. alhamdulillah setelah saya melakukan rekrutmen dengan baik gitu ya, Mhm. itu semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya Ya. memiliki human resources sendiri gitu ya. Mhm. Memang kalau di dunia survei pemetaan itu kalau Mhm. saya lihat ya,
baik yang di Jakarta, di Bandung, di Jogja, Hmm. dan dimanapun itu memang masih jarang yang memiliki human resources. Oh, maksudnya sebagai HR manager gitu? Benar. Oh, oke. Nah, Ah, itu yang saya pelajari. Jadi memang ketika punya human apa hmm. HR itu Ya. HRD itu eh, yang notabene kita Mhm. nggak memiliki ilmu di situ, Ya, gimana ya, ya, caranya memanage tim itu seperti apa gitu kan. ya. Ketika ada HRD, semua tersistemkan. Jadi Ah, si si karyawan ini ada saya, nggak ada saya tetap bisa jalan. oke, berarti ini penting sekali nih ilmu ini. Jadi kan memang kadang-kadang kalau kita memulai sesuatu itu, udahlah kita aja ngerjain lah gitu-gitu ya. Apalagi misalnya bidangnya kan bidang pemetaan, eh, yang kita pikir bahwa fokusnya itu pemetaan gitu. Tapi kita lupa ya sebenarnya inti dari semua itu kan manusia ya. Benar, Kalau manusianya nggak dikelola dengan baik, ya kacau semua. Nah untuk bisa ngelola dengan baik kita harus gunakan profesional, berarti kan gitu ya kira-kira ya. Maka hire lah HR yang HR manager yang oh wow sangat menarik ini, sangat menarik. gitu. Oke. Jadi artinya dari sistemnya ada, kan begitu ya? Sistemnya ada, dibenerin, orangnya profesional juga, yang benar-benar tahu ilmunya, gitu kan? Eh, kemudian sehingga sistemnya kemudian menjadi berjalan. Makanya ketika ada di luar negeri pun, mereka tetap bisa jalan dengan baik, gitu ya kira-kira ya. Benar. Oke. Nah, ini sekarang kita agak ke belakang dikit nih. Saya mau cerita dulu nih ke teman-teman yang nonton. Saya ini kenal Adon ini mungkin sekitar 2014 ya pertama kali. Waktu itu aku baru pulang dari Australia. Adon ini tingkat-tingkat agak akhir gitu, angkatan 2010. Jadi sedang Ya, skripsi atau sudah selesai mungkin waktu itu. Sedang skripsi kayaknya. dan skripsi, Yang tinggal skripsi. skripsi aja. Nah, yang saya ingat nih waktu kita ketemu tuh Adon ya. Aku kan ketua ketua Dies. Oke, saya ketua Diesnya Teknik ke-55, Teknik Geodesi. Dan kita akan bikin acara malam puncak tuh. Pokoknya kayak apa ya acara malam puncak ini dan saya pun nggak punya pengalaman segala macam. Udah aku berserah nih ke Adon. Entahlah gimana ceritanya waktu itu kok bisa ini kan Adon yang terlibat. Dan disitulah aku sebenarnya tahu pertama kali tuh kreativitasnya seorang Adon ini aku lihat dari situ gitu. Bikin acara yang apa? Pokoknya keren lah waktu itu acaranya kan malam-malam puncak itu. Nah, yang mau aku tanya kan gini sebenarnya. Sejauh mana kreativitas di masa muda, masa sekolah itu sebenarnya tuh membantu atau punya pengaruh gitu terhadap usaha kayak gini sekarang ini? Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau kreativitas anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih kreativitas lah, lebih kreatif lah Oke. daripada Ya. saya dulu gitu ya, didukung Mm-mm. dengan perkembangan informasi digital yang begitu masif gitu Mm. ya. Cuman memang yang saya rasakan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur gitu ya, Mm. itu lebih ke networking. Oke, oke. Karena eh, ketika saya memulai Mhm. networking, saya manfaatkan secara maksimal. Jadi alhamdulillahnya ketika memulai bisnis gitu ya, start gitu, Mhm. membuka membuka perusahaan gitu, tidak terlalu sulit untuk mendapatkan klien karena networking Oke, yang oke. sudah terbangun sejak kuliah itu cukup membantu, bukan Oke. cukup, sangat membantu seperti itu. Sangat membantu. Oh, oke. Mungkin ini Don, karena ini aku juga setuju banget itu. Mungkin lebih spesifiknya gimana waktu itu? Kayak misalnya waktu zaman kuliah, kan banyak teman mungkin begitu ya. Lalu bagaimana kita hanya memaintain teman agar kesannya justru kita tidak memanfaatkan teman kan gitu juga bahaya tuh ya. Kalau kita berteman itu kesannya hanya pengen sesuatu atau gimana tuh caranya Adon memaintain waktu itu agar hubungannya juga tetap dua arah gitu. Tidak merasa saling memanfaatkan gitu. Tapi benar-benar saling apa namanya mendukung gitu. Ya. Gimana? Oke, jadi sebenarnya karena tadi sempat cerita ya bahwa si dunia pemetaan ini cukup kecil ya kan. Hmm. Jadi eh, peran teman atau senior alumni itu sangat besar. Hmm. Ketika dulu kuliah saya menjadi pengurus di KMTG.
Oke. pengurus KMTG. Kemudian ada acara dis KMTG lah. Dan Hmm. surprise-nya saya dijadikan apa namanya danus gitulah ya untuk intinya mencari Oh dana ya. Ya. uh, untuk kegiatan itu gitu. Hmm. Hmm. Nah, case-nya itu saya belum ada pengalaman menjadi danus sama sekali. Hmm. 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 Saya Hmm. tanya ke angkatan yang sebelum-sebelumnya, dua angkatan sebelumnya gitu ya, 2009 Hmm. 2008 acaranya cenderung gagal karena nggak ada dana case-nya. Oke. 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 Aduh, berarti kan ini sangat krusial sebenarnya. Hmm. Hmm. Acara nggak bisa maksimal gitu ya, nggak sesuai dengan Hmm. harapan karena nggak ada dana. Terus eh, diskusi dengan teman-teman gitu kan, dikasihlah link untuk ke perusahaan A, B, Hmm. C, D, E, F, G gitu ya. Ada Bank BNI, Bank Mandiri, Hmm. kemudian yang sudah multinasional gitu. Saya berpikir bahwa saya mengajukan proposal ke mereka, lah kenapa mereka akan memberikan dana ke saya kan gitu Iya. kan? Iya. 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 Value apa sih yang Hmm. bisa saya berikan gitu kan? Hmm. Terus saya kepikiran saat itu, ya kenapa saya nggak minta bantuan ke alumni-alumni aja kan gitu kan? Hmm. Tapi saat itu di tahun 2012 untuk mengontak alumni kan cukup susah ya, nggak ada. Iya. Iya. Betul. Betul. Nah, terus suatu ketika buka emailnya KMTG itu ternyata ada mailing list alumni gitu. Yes. Ya. Nah, di mailing list itu ternyata ada database alumni yang Hmm. cukup lengkap, ada Ya. bahkan sampai nomor teleponnya gitu. Nah, Yes. saat itu saya memperkenalkan diri, intinya memperkenalkan Hmm. diri sebagai KMTG Oke. ini mau Berarti ada acara ini. ngirimnya ke milis atau ke udah japri-japri? Mailing list saya kirim, Oke. Japri-Japri juga saya kirim. Mantap. Hmm. Japri-Japri saya kirim semua. Disitulah saya mengenal para alumni ini awal-awalnya. Hmm. Nggak cuman di angkatan 2000-an, tapi 90-an, 80-an itu Ya. bisa kenal di situ. Hmm. Hmm. Itu awal mulanya. Kemudian tadi cerita Pak Andi tahun 2014 itu diminta Pak Andi untuk membantu acara Nah, malam puncak reuni ya kan. ya. Nah, di situ semakinlah networking di alumni semakin kuat itu di situ. Right. 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 Nah, setelah itu dengan teman-teman juga ketika kuliah juga eh, nggak ada yang namanya geng-gengan gitu ya karena Mhm. semuanya saya jadikan teman gitu kan baik Akrab itu aja gitu. ya baik itu yang alim banget gitu sampai yang nakal-nakal gitu ya semuanya teman terserah Ya, ya, eh, dari pribadinya seperti apa ya kalian tetap teman saya kan gitu. Nah ya. setelah itu ya mungkin membuka usaha ini jadi lebih mudah gitu. Hmm. Oke. Nah, berarti mungkin kuncinya saat ini kalau boleh aku bahasakan ulang ya. Adon ketika dikasih tugas begitu, kalau kita pandang itu sebagai beban, itu beban memang. Tapi Adon juga melihatnya sebagai kesempatan ya berarti kan, kira-kira gitu ya. Sehingga, Iya, iya. tapi aku terus terang waktu itu surprise positif ya. Wah ini acaranya bisa sekeren ini ya. Aku bayangin tuh di teman-teman mungkin sekarang mungkin agak susah membayangkan kalau dulu tuh KPTU-nya nggak seperti setinggi sekarang ya. Iya. Lapang gitu ya, terus ada tempat panggung, pokoknya keren lah waktu itu. Jadi kayak meja-meja bundar gitu. Terima kasih Adon waktu itu. Nah, jadi artinya kalau kita mau network nih, tapi mulai dari pertemanan, aku bilang gitu tadi ya, pertemanan, temannya di maintain gitu kan ya. Terus Adon juga tadi mengatakan, ya memang orang tuh nggak sama, tapi kita mungkin bagusnya tuh bisa menerima masing-masing aja gitu ya. Iya. Sehingga kan lebih banyak kan ruang pertemanan kita gitu ya. Mhm. Terus tadi mungkin agak teknis sedikit supaya teman-teman nanti nggak bingung mikirnya. Kalau tadi Mas Adon bilang mailing list itu maksudnya kalau sekarang tuh grup WA lah gitu ya Dan ya. Iya. Grup WA lalu Adon melihat dan kemudian dapat datanya. Nah, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana action setelah itu ya. Kan kita banyak sekarang tuh saya punya si kontak, saya punya si email, tapi apa langkah setelah itu? Nah, Adon melakukan ternyata dikontak, perkenalkan diri. Memang betul nggak sih? Pasti selalu ada keraguan kan. Ini nanti diterima nggak ya? Akan direspon nggak ya? Pasti ada gitu kan. Iya. Tapi artinya apa yang Anda lakukan adalah, ya kalau nggak dicoba nggak akan diterima. Kalau dicoba Benar. kemungkinannya dua, diterima atau ditolak. Ya paling nggak ada kemungkinannya gitu kan. Jadi I think that's what you did ya.
Yes. Oke, sangat-sangat menarik itu. Adon, sekarang gini, kan kita udah mulai mikir klien tadi ya. Nah, pertama kali Adon memutuskan, eh, ini kayaknya aku bikin perusahaan deh. Pasti ada momennya tuh. Gimana tuh ceritanya begitu? Nah, sebenarnya terinspirasi itu ketika dulu waktu apa ospek jurusan ya geodesi minded dulu namanya kan itu Hmm. eh, mendatangkan alumni Mhm. yang kebetulan menjadi pengusaha. Masih kan Dulu nggak sih? masih Pak Koko JSK. Oh, Mas Koko. Ya, betul-betul. Benar, Pak Beliau Koko itu seorang angkatan 89. ya, Iya, perusahaan 89 apa 90 ya? 90, Sekitar 90. itu. 90 ya. Itu angkatannya kalau teman-teman geodesi akan tahu Pak Basir, Bu Yuli, Pak Haris Nah, juga. ya benar. Nah, itu beliau datang ke kampus Hmm. memberikan kuliah umum gitu kan, Ya. cerita tentang dia membuat perusahaan JSK gitu kan, jelajah survei Hmm. konsultan gitu. Ya. Terus tertarik tuh untuk menjadi pengusaha di bidang geodesi. Hmm. Awalnya itu, kemudian kan sering berjalannya waktu, ya kuliah aja kan gitu kan. Cuman eh, di semester 3 sudah Hmm. mulai ikut project-project. Ah, oke. Ikut project-project diajak oleh kakak angkatan kan gitu ya. Oke, Yang Adon aku potong di sini. Pasti banyak orang yang pengen sebenarnya seperti Adon itu, tapi nggak dapat tuh kesempatan itu. Coba diceritakan persisnya tuh kok bisa diajak gitu kan? Itu nggak semua loh dapat kesempatan itu. nah, mungkin kalau sama case-nya sekarang cukup berbeda karena Aha. kalau dulu itu Hmm. kuliah itu kan per SKS ya, dan Mhm. bayarnya SPP itu kan 500.000, per SKS-nya 75.000. Oke. Jadi kalau ambil 20 SKS plus SPP itu cuma di 2 juta. Mhm. Jadi Hmm. ketika nanti ngulang gitu kan, ngulangnya itu Mhm. kan Mhm. bayarnya per SKS. Ah. Jadi itu akan eh, lebih, oh ya udah kalau ini ngulang nanti bisa diulang di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Oke, Kalau oke. sekarang kan mungkin di semester harus bayar satu semester utuh kan gitu karena Mhm. UKT Mhm. Mhm. kan. Ya. Mungkin itu yang pertama. Kaitannya sama berani nggak untuk mengambil opportunity ini kan Oh, gitu. gitu maksudnya. Oke, oke, oke. Yes, benar. Karena memang saya ketemu sama anak-anak yang sekarang gitu ya, itu Hmm. rata-rata takut kalau mengambil, ah, ini nanti kalau molor gimana ya Mas ya, nanti ini kuliahnya gimana dan sebagainya kan gitu kan. Nah, kalau kaitannya untuk mendapatkan eh, si projectnya ini, itu Oke. memang lagi-lagi bergaul atau menjalin hubungan dengan senior itu, Oke. karena senior sudah masuk di geodesi cukup lama ya, dan Mhm. eh, tentu networking mereka jauh lebih banyak, dan kita ngikut-ngikut aja dulu awalnya. Oke, jadi intinya ini lagi-lagi pertemanan network ya. Oke, balik ke sana tadi kan semester 3 mulai diajak ikut proyek tuh. Terus gimana lanjutannya dong? Kaitannya dengan memutuskan jadi pengusaha itu kemudian. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, semakin intensitasnya semakin semakin tinggi kan gitu ya. Yang Hmm. awalnya mungkin satu semester cuman sekali gitu menjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Semakin Hmm. lama kok semakin tawaran semakin banyak kan gitu kan. Oke. Dan eh, di Hmm. akhir-akhir tahun, sorry, akhir-akhir perkuliahan itu Hmm. dimintai tolong oleh beberapa dosen untuk membantu penelitiannya kan gitu kan. Dulu ada Bu Yeni, Ah. Bu Yuli, Bu Hmm. Leni kan gitu kan, banyak yang dimintain tolong untuk membantu. Jadi Hmm. semakin semakin yakin nih kan gitu kan. Ketika Hmm. beliau-beliau aja percaya sama saya kan gitu Ya. kan. Berarti saya ada nih kemampuan untuk di sini kan gitu. Ketika Oh. sudah Hmm. lulus S1, kemudian sempat S2. Nah, membangunnya itu pas baru S2 sebenarnya.
Oh gitu ya. Ya, Hmm. semester 3. Oh jadi eh, keterpaparan dari mulai mahasiswa baru tadi yang melihat alumni pengusaha gitu ya, sudah Ya, mendapat kesempatan project kan gitu ya, lalu membantu dosen yang lain itu semakin menambah semacam keyakinan lah gitu ya. Bahwa ternyata saya punya punya kapasitas itu dan kemudian diwujudkan di ketika S2 itu gitu ya. benar sekali. Oke, masih masih ingat nggak Adon ketika mendapat klien pertama itu gimana sih? Laki-laki kalau untuk yang benar-benar pertama ya, maksudnya kan Hmm. awal-awalnya dari senior ya, Oke, oke. dari networking senior. Yang benar-benar pertama itu dari teman KKN gitu ya, teman Hah? KKN. Teman KKN itu dia melakukan apa kerja part time di sebuah konsultan, Oke, boleh tahu teman kalian ini di fakultas apa? fakultas teknik, teknik sipil. Kemudian memang membutuhkan pekerjaan survei, Hmm. pekerjaan survei, terus ditawarkan ke saya, bisa nggak kan? Gitu kan. Nah itu yang benar-benar pertama dan Oke. masih kuliah S1, ya masih kuliah Hah? S1 dan mendapatkan project saat itu sekitar 150 jutaan lah gitu Ngeri banget sudah. nilai Waktu itu project. gimana rasanya ketika masih satu dapat proyek segitu tuh kan grogi juga tuh nggak? Atau gimana waktu itu? Atau sudah terbiasa karena udah biasa proyek sebelumnya atau gimana? Ya pasti ada perasaan bisa Khawatir nggak ya, gitu. bisa nggak ya, itu kan pasti ya karena belum pernah kan dengan nilai segitu, biasanya ikut-ikut project aja dan dibayar ya per hari kan gitu ya, Ya, sesuai ya, dengan ya, by ya, project ya, kan kerja gitu. lah ya. Kalau ini kan lebih ke menghandle project sendiri kan gitu. Hmm. Nah itu memang ada perasaan bisa nggak ya, bisa nggak ya, anggap aja kayak yang kemarin-kemarin gitu, cuman pembayarannya aja yang beda kan gitu. Kayak kemarin kan bayarannya lebih banyak gitu kan. Sorry, dan kalau boleh tahu gitu apa tuh? Pekerjaannya apa persisnya dan di mana? Pekerjaannya melakukan survei topografi dan Mhm. pengukuran BM itu di Samarinda untuk apa normalisasi sungai. Oke, aku mau gali sedikit ke belakang nih. Kok bisa temenmu yang KKN itu menawarin? Ayo. Pasti kan ada terjadi interaksi sebelumnya kan yang dia tahu bahwa Adon ini memang bisa atau mumpuni di bidang ini, benar nggak logikanya? Ya, benar. Ah, Nah, ceritanya itu waktu KKN memang eh, kebetulan satu apa ya namanya dulu ya, subunit gitu unit ya. subunit Ya, ah. subunit kemudian ada beberapa beberapa program Mhm. terkait pemetaan di situ. Dan dia pun juga karena teknik sipil Mhm. lebih ke apa dulu itu kalau nggak salah dia terkait air lah, air Oke, gimana ya, ya, caranya ya, ya. memompa dan sebagainya gitu. Cuman dia juga butuh peta Nah, nih kan gitu kan. Nah, saya mensupport untuk petanya si dia ini gitu. oke, ini saya suka nih menggali gini karena kan sesuatu yang besar di satu masa itu pasti diawali sesuatu yang kecil di masa-masa sebelumnya dan ini beneran Benar terjadi. sih. Jadi apa yang tadi Mas Adon bilang itu tentang pertemanan, persahabatan, network itu terbukti lagi sekarang gitu bahwa pertemanan di masa KKN lah sebenarnya yang penting dan menunjukkan sesuatu bahwa kita bisa sesuatu di zaman itu kan. Tapi kan Ya, ketika diminta untuk bikin peta di masa KKN, udah kerjakan aja dengan baik. Kan gitu kan. Mungkin kita tidak berharap waktu itu agar nanti dikasih proyek, pasti nggak berharap gitu kan. Tapi benar. kerjakan dengan baik, maka itu akan diingat oleh orang gitu ya. Sehingga nanti memberikan kesempatan. Oh, luar biasa nih. Iya. Dan thank you ini saya sendiri belajar banyak hal nih di dalam dalam apa namanya dalam cerita ini. Terus ini kan sekarang kalau kita bicara soal ini ada bicara soal lebih ke manajemen nih sekarang ya. Eh, perusahaan sekarang itu kan perlu modal dan segala macam ya. Itu orang kadang bilang gini, aduh tapi kalau mau usaha Pak saya nggak punya modal gitu ya. Simple tuh, sering banget kita dengar begitu. Menurut Adon gimana dan bagaimana dulu memulai usaha itu? Ya, jadi modal dulu awalnya cuman 5 juta.
Oke. 5 juta ini yang didapatkan dari mana ya? Dari proyek-proyek sebelumnya kan gitu kan. Dan itu Hmm. cukup kecil ya. 5 juta ini saya buat untuk saat itu belum belum berbentuk PT tapi masih CV. CV Oke. ini 2.500.000 kalau nggak salah dulu Modalnya ya. modalnya. Untuk bisa mendapatkan izin itu ya, CV. Izin ya, si aktenya ini di harga Oke. 2.500.000. Kemudian eh, sisanya itu saya buat untuk, karena saat itu belum ada karyawan gitu kan, masih dikerjakan sendiri semua gitu kan. Saya gunakan untuk membeli domain website, Oke. terus untuk membeli meja, kursi dan sebagainya lah kan gitu. Mhm. Nah, awal-awal ya project itu saya minta harus ada DP-nya. Ah, Harus ada right. DP-nya karena posisinya ya nggak punya modal kan gitu kan. Modal yang penting punya Hmm. badan usaha, punya tempat gitulah. Tempatnya itu Ya, jadi satu sama kontrakan saya. Jadi saya sama teman-teman itu ngontrak gitu ya. Cuman di yang kalau mungkin keluarga itu ada ruang tengah, ruang tamu gitu kan. Nah, itu oke. jadikan kantor gitu. Kantor. Oke, oke, oke. Sorry Don, itu yang 2016 itu kan atau Iya, 2016. 16 itu kan ya? Dalam keadaan waktu itu sebenarnya masih S2 ya kalau nggak salah berarti ya? Masih S2 semester 3 kalau nggak salah. Oke, berarti akhirnya S2 itu. Oh, jadi kalau kita ngomong modal, nah oke, sekarang berlanjut nih. Ketika Adon sudah mendapatkan beberapa proyek gitu yang mulai berkembang segala macam, tantangan-tantangan yang kemudian muncul apa sih yang dirasakan setelah itu? Nah, seiring berjalannya waktu, Hmm. rasa untuk berkembang itu pasti akan ada. Maksudnya Eh, yang awalnya project dengan nilai 5 juta, 10 juta gitu aja ya udah diambil diambil kan gitu ya. mhm. Dengan margin yang kecil kan gitu kan. Ya, ya. Sering berjalannya waktu kan pingin juga nih untuk scale up ke yang lebih besar kan gitu kan. Nah, Hmm. ketika scale up kan tentu butuh resource yang besar juga, nggak cuma Oke. dari modal ya, dari Hmm. kesiapan tim juga harus ada kan gitu. Mhm. Karena seiring berjalannya waktu juga kompetitor akan semakin banyak nih. Betul, betul. Nah, itu yang tantangan yang cukup besar ya. Bahkan saat ini pun juga kompetitor juga semakin banyak gitu Ya, ya. Tinggal ya. gimana caranya bisa memaintain mendapatkan pekerjaan setiap tahunnya gitu. Oke, jadi kompetisi adalah tetap saja merupakan bagian dari apa ya, tantangan lah ya dalam dalam dunia usaha gitu ya. Ya, Terus kalau misalnya boleh ditanya gini, Adon, strategi gitu atau misalnya apa sih yang akan dilakukan? Karena kan kalau misalnya gini nih, kalau kita apakah ngadu teknologi bisa jadi kan, atau ngadu service excellence atau apa yang diadu jika memang harus diadu itu dengan orang lain? Apa yang menurut Adon itu paling penting untuk dijadikan andalannya gitu? ya. Kalau sekarang untuk Mhm. strategi yang saya sekarang lakukan itu kaitannya sama teknologi. Oke, Karena posisinya sudah cukup kuat nih untuk yang diadu di situ gitu. oke, oke, oke. Mungkin kalau untuk baru memulai gitu ya, Hmm. startup yang baru memulai itu adu teknologi itu akan lebih berat karena dengan teknologi yang lebih canggih, lebih terkini itu harganya juga cukup mahal kan gitu. Ya, Kalau saya teknologi dan service tentunya karena ketika klien ini punya pekerjaan kita diberi, kita memberikan value lebih, itu mereka akan senang gitu sehingga bisa repeat order. oke. Ngomong tentang repeat order, bagaimana strateginya perusahaannya Adon ini untuk bisa maintain itu klien gitu? Karena katakan satu proyek udah selesai gitu kan ya. Ada nggak sih strategi-strategi khusus yang dilakukan agar mungkin relasinya tetap jalan atau gimana tuh sebenarnya? Iya, jadi untuk memaintain Hmm. kami tetap menjalin hubungan gitu. Sebelum Oke, menjalin hubungan ya, yang jelas pekerjaan pertama harus selesai, oke, clear,
nggak ada permasalahan. Itu yang pertama dulu Yes. nih. Ketika Oke. ini sudah ibaratnya cacat, itu untuk kedepannya akan lebih PR lagi gitu. Itu yang pertama harus clear. Hmm. Kemudian value apa nih yang ditambahkan biasanya. Jadi Hmm. kalau semisal contohnya untuk foto udara gitu ya. Hmm. Hmm. Foto Hmm. udara Hmm. sebenarnya yang diminta di KAK itu untuk resolusi 15 cm katakanlah. Ya. Nah, ya udah saya berikan katakanlah di 5 cm atau 3 cm gitu. Jadi kan Asik. itu value lebih. Mereka Giving mintanya more. 15, tak kasihkan 5 atau 3 gitu kan Hmm. lebih seneng ya maksudnya ya. Yes. Kemudian nggak cuman di situ, semisal kami memberikan sedikit, nggak perlu banyak-banyak, misal areanya Mhm. semisal 10.000 hektar gitu kan yang di foto Hmm. udara. Nah, biasanya kami memberikan eh, nilai lebih di beberapa spot yang itu Oke. krusial. Misal Aha. saya berikan leadernya, kemudian saya modelkan 3 dimensinya gitu kan, secara free. Jadi kan Oke. itu sebenarnya bukan yang diminta dia, cuman ketika Mhm, dikasih itu mhm. kan mereka eh, seneng kan, Ya, jadi apik ya gitu. ngantri betul. Di samping seneng, dan benar nggak dugaan saya nih? Mereka malah kan mungkin bisa kepikiran untuk bikin project lain. Benar sekali. Oke, give it more kalau gitu ya. Iya. Oke, menarik ini. Eh, Berikutnya baru kemudian masalah menjalin relasi gitu ya, sapa menyapa itu kan standar ya. Tapi ini Iya. kalau saya boleh wrap up ya tadi, saya menarik sekali. Begitu saya tanya gimana cara maintain, ternyata Adan menyebutnya dari hulu dulu ya. Jangan lupa produk yang baik itu adalah awal mula yang baik kan kira-kira gitu kan ya. Kalau Iya. sudah kerjaan project ya udah kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu memang awalnya nggak bisa hanya sekedar bermodal maintain komunikasi kalau produknya jelek kan. Nah, setelah Iya, benar. produknya bagus, kedua giving value lebih ya, giving more gitu tadi ya. Apa yang tidak diminta dikasih kalau kita bisa kasih. Berikutnya baru kemudian komunikasi segala macam ya. Ini mungkin kalau aku suka guyon di kelas tuh marketing terbaik itu berawal dari produk yang baik, Hmm. ya kan? Iya. Bintang iklan terbaik adalah klien yang puas. Betul nggak, Dok? Benar, benar, benar. Oke, menarik sekali. Nah, oke itu tadi kita cerita soal ini. Nah, sekarang kan tadi udah hambatan segala macam ya. Kalau kita ngomong klien nih sekarang nih, Adon kan pasti udah berhubungan dengan klien yang swasta, iya, pemerintah, iya, personal juga mungkin iya. Ada pengalaman nggak tuh masing-masing tuh gimana? Perbedaannya atau challenge-nya? Oke. Kalau di pemerintahan itu Hmm, challenge-nya lebih ke eh, biasanya antar pemangku kepentingan itu oke, berbeda-beda. oke, 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 Saya sebutkan aja misal di BIG gitu ya. oke, ya. Ah, Misal supervisornya ada 5 gitu. oke. Antara supervisor 1, 2, 3, 4, 5 ini beda-beda. Oh Yang gitu. satu oke, yang satu ini belum oke nih, soalnya ini gitu. Terus sudah Ah, selesai, nomor 2 oke gitu, 3 belum oke gitu. Jadi oke. itu yang tantangan ya maksudnya, karena Ya, ya, ya. ada supervisornya itu 5 gitu untuk mengecek QC hasil gitu kan. Oke, Itu oke. yang tantangannya cukup, dan kadang misal Hmm. ada apa ya sedikit politik di situ kan, Oh jadi ya, itu oke. agak agak membuat repot gitu. Yang notabene kita sebenarnya nggak urusan itu ya, nggak bermasalah Ah. dengan itu, tapi malah keseret-seret situ gitu. Ya, Tuh, artinya itu kita harus aware juga kan berarti kan soal gitu kan berarti kan. Artinya mau tidak benar. mau kita harus paham akan ada begitu kan gitu intinya kan ya. Jadi Yes, nggak boleh juga menafikan atau tidak peduli kan gitu ya, betul ya. benar. Itu yang harus kita aware. Kalau ibaratnya kalau mm, nggak masa bodoh lah dengan itu Mm-mm. juga, ini pekerjaan nggak bakal selesai juga nih kan gitu Iya, kan. oke. Itu Oke, itu lanjut. Kalau misalnya yang lain gimana? kalau untuk di swasta itu sejauh ini lebih enak dan lebih profesional kalau saya Gitu ya. merasa ya. Tapi Iya, iya, oke. memang maksudnya kalau di dunia apa, di pemerintahan itu memang kuenya cukup besar.
Oke. Jadi Jadi, artinya itu juga sebabnya orang orang tahu akan ada tantangan, tapi dia juga tahu ada opportunity yang gede di situ gitu ya. Makanya orang mau benar, tidak mau dia akan bertahan terus berusaha untuk menjadi menyesuaikan mungkin gitu ya. benar sekali. Oke, luar biasa. Adon, ini ternyata kita sudah hampir sejam ya bicara ya. Oh iya, Sangat menyenangkan. Iya. Ini nih boleh nih karena Adon juga udah mau tidur, tapi kayaknya sih akan kita bikin seri-seri yang lain ya kalau bisa ya. Bagus juga nih kayaknya ya. untuk kita lanjutkan. Mungkin pertanyaan terakhir sekarang untuk sesi ini. Adon kan kalau pengen ngasih pesan gitu pada adik-adik mahasiswa yang memang tertarik di bidang entrepreneurship, apa pesannya berdasarkan pengalamannya Adon? Sebisa mungkin perbanyak network, Oke. bertemanlah sebanyak mungkin gitu ya. Hmm. Hmm. Karena kuliah pulang itu tidak menghasilkan network dan tentu akan mempersulit ketika nanti kalian di dunia kerja. Itu yang Ya. pertama. Kemudian yang kedua, eh, kalau saya katakanlah bisa kembali ke saat itu gitu ya, Mhm. saya akan belajar gimana caranya menjadi pengusaha yang baik dan benar gitu. Karena case-nya saya baru belajar menjadi pengusaha yang baik dan benar itu eh, mungkin ya baru 4 tahun inilah kan gitu kan. Sambil Sebelumnya jalan gitu ya. ya sambil jalan gitu. Ketika Hmm. saya tahu oh harus seperti ini nih, harus seperti ini nih. Nah itu kan sebenarnya saya nggak ada mentor dulu. Makanya seperti itu by by apa ya jalan dulu lah kan gitu Ya. dan ada Jadi kesalahan dan istilahnya sebagainya. learning by doing gitu mungkin ya. Learning by doing. Kalau bisa kembali ke masa lalu ya ya belajar aja ke ahlinya gitu kan secara Ya. langsung, kemudian syukur-syukur ada mentor Mhm. yang langsung memberikan feedback ketika kita melakukan sesuatu gitu. Hmm. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga tentunya eh, di dunia kerja ini Mhm. persaingan cukup ketat. Jadi bagi adik-adik yang sekarang ini generasi Z ya, yang Mhm. Mhm. katanya itu strawberry generation dan sebagainya gitu ya. Yang Hmm. katanya saya sih nggak yakin itu gitu, tapi Hmm. Hmm. banyak orang Hmm. yang bilang kayak gitu gitu. Karena Yes. eh, di tempat saya itu range range usianya Ya. untuk saat ini dari 18 tahun sampai Mhm. 33 tahun paling tua. Oh, Jadi oke. relatif mudah semua kan gitu kan. Hmm. Cuman memang eh, ada beberapa gitu yang enggak Mhm. sampai 10% lah, mungkin 5% gitu. Mhm. Memang ketika bekerja itu kan di bawah tekanan sedikit gitu agak nggak bisa nih kan gitu kan. Nah itu yang eh, harus lebih tough dalam Hmm. bekerja gitu ya. Semangat dalam bekerja itu yang perlu ditanamkan. Mantap ini. Adon, saya kira ini yang nonton siapapun nanti pasti akan banyak belajar. Saya pun banyak belajar. Terima kasih atas sharingnya. Kita akan Siap, lanjutkan lagi sama-sama. nanti di sesi berikutnya. Matur nuwun, selamat malam waktu New Zealand. Thank you. Siap. Makasih Pak Andi. Oke, terima kasih.